Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Asyar Ramadan dengan NIM 280260454. Saya akan mempresentasikan hasil laporan Project Based Learning mata kuliah Karakter Building Pancasila dengan judul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Literasi Digital Siswa Sekolah Dasar hingga Menengah Atas. Baik. Eh, di era digital saat ini, tantangan dalam dunia pendidikan itu semakin kompleks. Apalagi digitalisasi membuka akses luas terhadap informasi dan media pembelajaran. Namun, tanpa fondasi nilai yang kuat, siswa itu relatif rentan terhadap konten negatif, hoax, dan juga penggunaan teknologi yang kurang bertanggung jawab. Untuk itu, nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam pembangunan karakter siswa dalam mempelajari tentang teknologi yang baru ini. Nilai-nilai Pancasila itu seharusnya menurut kami tidak hanya diajarkan sebagai materi hafalan atau secara teori saja, tapi juga perlu diinternalisasi melalui kegiatan belajar mengajar yang diaplikasikan langsung dalam penggunaan teknologi saat ini. Selain itu juga mengenai SDGs sendiri. SDGs itu adalah singkatan dari Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini adalah serangkaian 17 tujuan global yang disepakati oleh PBB pada tahun 2015 dengan tujuan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang pada tahun 2030 mendatang. SDGs mencakup berbagai isu penting, salah satunya yang sejalan dengan tujuan pembangunan saat ini atau dalam case project ini yaitu pendidikan berkualitas, yaitu SDGs poin keempat yang menekankan pentingnya pendidikan inklusif, adil, dan berkualitas. Serta memperolehkan kesempatan belajar sepanjang hayat. Di dalam konteks ini juga pendidikan karakter berbasis Pancasila dapat menjadi pendekatan yang lebih strategis untuk membangun kecakapan digital, literasi digital yang tidak hanya teknis tapi juga etis dan bertanggung jawab. Nah, ada beberapa masalah yang kami rumuskan di dalam pelaksanaan proyek ini. Yang pertama ada kondisi literasi digital. Bagaimana kondisi literasi digital siswa sekolah dasar hingga atas di Indonesia saat dalam konteks nilai Pancasila? Apakah mereka hanya pada tahap paham saja, tahu saja, atau mereka sudah mengimplementasikannya atau sudah paham hal-hal teknis seperti yang cukup advance? Lalu yang kedua adalah tantangan implementasi. Dalam hal pembelajaran karakter building berbasis Pancasila ini, apa sih tantangan yang dihadapi sekolah di Indonesia itu dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui media digital? Dan terakhir yaitu strategi pembelajaran. Bagaimana strategi pembelajaran yang efektif untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan literasi digital untuk pendidikan dasar hingga menengah atas ini? Dari beberapa penelitian yang kami melakukan interview terhadap 4 narasumber, yaitu ada Bapak Sony Fajar Arif, selaku guru SD, Ibu Maya Dustiawati juga guru SD, Bapak Tumording yang merupakan guru SMA, dan Bapak Bima selaku akademisi. Nah, dari interview yang kami lakukan itu, Ibu Maya Dewi dan Bapak Sony Fajar Arif itu berpendapat bahwa eee, guru pelajar-pelajar SD sebenarnya sudah sangat cakap dalam menggunakan teknologi. Namun hanya kepada tahap eee, hiburan saja, belum untuk hal-hal pembelajaran. Dan Bapak Sony Fajar Arif spesifik secara menyebutkan bahwa perlunya ditingkatkan kolaborasi oleh guru, orang tua, maupun bidang ahli untuk mengajarkan para siswa-siswa ini untuk lebih memahami bahwa penggunaan teknologi digital ini jauh di atas hanya sekedar hiburan atau permainan saja. Lalu Bapak Bima dan Bapak Tumorting juga memiliki opini yang senada, di mana kesenjangan pemahaman antara siswa-siswa ini tuh di di latar belakangi oleh perbedaan akses teknologi digital. Nah, salah satunya itu Bapak Tumording menegaskan pentingnya pendidikan Pancasila dalam bentuk generasi yang berilmu dan beretika. Mereka mereka berdua ini, Bapak Tumording dan Bapak Bima itu, menyatakan bahwa tantangan terbesar, justru itu datang dari keterbatasan fasilitas teknologi dan kompetensi digital dari pendidik itu sendiri. Karena mereka memang, para guru-guru ini tidak memiliki kompetensi untuk, mengajarkan alat advance di bidang digitalisasi, teknologi. Lalu selain itu kami juga menggunakan, data interview, data tes maksudnya, data tes, dari Europass. Nah, untuk memberikan kerangka teoritis yang lebih jelas mengenai literasi digital ini, kami menggunakan Europass yang dikembangkan oleh Uni Eropa untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menggunakan teknologi digital secara percaya diri dan bertanggung jawab. Nah, Europass sendiri ini mengidentifikasi 5 area kompetensi utama, yaitu literasi informasi dan data, komunikasi dan kolaborasi, penciptaan konten digital, cyber security, dan juga problem solving. Nah, analisis berdasarkan 5 pilar digital tadi itu menunjukkan pola yang cukup menarik. Dari 32 partisipan yang kami lakukan pengujian, yaitu 16 siswa SMA, 8 siswa SD, dan 8 siswa SMP, peserta menunjukkan kekuatan yang relatif kuat pada pilar informasi dan data, juga pada content creation. Nah, ini mencerminkan bahwa mereka ini memiliki latar belakang pembelajaran yang informal. Mereka hanya tahu berdasarkan apa yang mereka gunakan dan mereka konsumsi setiap hari. Namun, pada pilar-pilar lain seperti komunikasi tingkat lanjut, cyber security, maupun untuk problem solving, mereka masih relatif lemah di bagian situ. Jadi, memang mereka paham cara menggunakan teknologi, mereka tahu cara menggunakannya, mengeksplornya, tapi untuk hal-hal yang advance karena memang mereka tidak diajarkan, karena mereka memang merasa hanya sekedar user, bukan yang mengotak-atik seperti teknis IT service, mereka memang masih belum paham di bagian situ.
Nah, jadi solusi apa yang kami berikan ya, jadi kami, mendesain sebuah modul pembelajaran agar secara spesifik menargetkan kelemahan tersebut. Modulnya itu tidak hanya membahas teori, tapi juga menekankan praktek penguatan karakter seperti tanggung jawab dalam menjaga privasi dan gotong royong dalam interaksi di ruang digital melalui, etika berinternet. Dengan menghubungkan analisis data dari, pengujian tadi dan juga nilai-nilai Pancasila, proyek ini tuh, menjadi contoh nyata bagaimana upaya sistematis dan kolaborasi menjembatani kesenjangan antara kebutuhan teknologi dan pendidikan nilai. Jadi dari kami sendiri, saya dan tim itu berpendapat bahwa, pendidikan karakter berbasis digital itu adalah kunci untuk membentuk generasi yang cerdas dan bertanggung jawab di era ini. Kesimpulan dari penelitian kami, yaitu Project Base ini, berdasarkan hasil rilis dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara penguasaan teknis dasar, pemahaman aspek etis serta keamanan digital di kalangan peserta, meskipun mereka menunjukkan kemampuan yang cukup dalam mengolah informasi dan juga, content creation, digital. Mereka masih cukup lemah pada pilar keamanan dan komunikasi, dan juga kolaborasi. Pola ini menunjukkan bahwa exposure mereka terhadap, pengalaman digital itu cenderung bersifat informal dan kurang terstruktur. Data juga menunjukkan bahwa korelasi antara jenjang pendidikan SD, SMP, SMA itu semakin tinggi jenjang pendidikan itu mereka relatif memiliki skor yang lebih tinggi. Kesenjangan ini menunjukkan urgensi bahwa mereka tuh, tidak hanya mengajarkan penggunaan teknologi, tapi juga menemukan nilai harus bertanggung jawab, etika dan kesadaran akan, privacy gitu. Nah, untuk refleksi dari apa yang kami lakukan di dalam project base ini tuh pada awalnya kami berfokus hanya pada pengembangan instrumentasi dan modul yang terstruktur. Namun setelah melakukan, data analisis, pengujian dan sebagainya, kami dan melihat hasil core yang relatif rendah, terutama pada pilar keamanan dan komunikasi itu kami memahami bahwa, ini tuh mencerminkan kesenjangan yang fundamental. Temuan ini menegaskan bahwa, tanpa fondasi yang kuat, itu siswa rentan terhadap ancaman digital, ancaman terhadap eksploitasi data, dan manipulasi data lainnya. Proyek ini, memberikan kami kesempatan untuk mengimplementasikan solusi yang lebih relevan terhadap, masalah yang ada di dunia saat ini. Sekian dari saya, Taufik Asyarabada, terima kasih.